Baiklah, halo semuanya. Pada chapter kali ini berjudul Aku Akan Membunuh Sang Raja. Panel kembali menceritakan tentang Kun Ethan menjelaskan kepada Urek Mazino. Kemudian Kun Ethan menjelaskan bahwa Raja Jahat adalah Raja Menara dan para putri jahat adalah gadis-gadis yang menerima kekuatan dari Raja Jahat. Setelah para petualang agung menghentikan petualangan mereka dan menetap di menara, lalu menara terus mencari penantang dan selalu ada orang yang ingin menantangnya. Lalu administrator lantai 1 yaitu Hedon menuntut para petualang agung untuk menyediakan penantang dari garis keturunan mereka sendiri. Jadi pada akhirnya mereka memilih salah satu dari setiap keluarga dan menganugerahkan kekuatan Raja Jahat kepada mereka, lalu membuat mereka mendaki menara. 13 gadis itu adalah putri pertama Jahat. Kemudian Orek pun bertanya, mengapa tidak laki-laki dan kenapa harus perempuan? Lalu kepala keluarga Kun Ethan pun menjelaskan bahwa mereka semua harus perempuan karena anak laki-laki tidak dapat menerima kekuatan Raja Jahat karena perbedaan kompatibilitas yang tidak banyak diketahui oleh Kun Ethan. Kemudian bagaimanapun para gadis berhasil mendaki menara dan Raja Jahat menganugerahkan kekuatan 13 bulan kepada mereka. Diputuskan bahwa putri yang akan mengumpulkan semua kekuatan 13 bulan akan diberikan hak istimewa yang khusus, yaitu kualifikasi untuk naik ke lantai menara berikutnya. Namun pada akhirnya hal itu tidak pernah terjadi karena mereka semua meninggal atau menghilang. Sekarang para putri jahat telah menjadi simbol kekuasaan dan prestis belaka. Sementara pada awalnya itu adalah posisi untuk mendapatkan hak untuk naik lebih tinggi di menara. Lalu Urek pun bertanya tentang hubungan antara ular dan juga putri jahat. Kemudian Kun Ethan mengatakan dia tidak tahu banyak, tetapi semakin encer garis keturunan kepala keluarga, semakin sulit untuk melahirkan anak yang layak menjadi seorang putri jahat. Ada desas-desus aneh yang beredar yang mengatakan bahwa seseorang yang ingin hamil berdoa kepada ular air yang tinggal di dalam sumur dan melahirkan seorang gadis yang ditakdirkan untuk menjadi seorang putri jahat. Kisah-kisah serupa dapat didengar dan diturunkan di berbagai tempat. Jadi Kun Ethan bertanya-tanya, apakah mungkin ada kebenaran di baliknya? Tetapi Kun Ethan tidak pernah menyelidikinya secara detail. Lalu Urek pun sudah cukup mendengar penjelasan dari Kun Ethan. Kemudian Kun Ethan bersemangat bahwa mereka akan bertarung sekarang. Tetapi Urek menolaknya dan mengatakan bahwa dia sedang sibuk sekarang dan mereka akan bertarung setelah ujian. Kemudian Kun Ethan pun menyetujuinya dan memperingatkan Urek untuk berhati-hati dengan ular air. Karena ular air itu satu, namun banyak jumlahnya. Sejak zaman kuno, mereka telah beroperasi di dalam gelap menara. Panel lalu berpindah. Urek berjalan kembali ke kota dan diberitahu oleh Enzo bahwa Garam Jahat telah diserang. Akhirnya mereka pergi menemui Garam Jahat. Lalu Garam pun memberitahu Urek bahwa dia telah diserang oleh putri tanpa nama dan dia juga membunuh teman kepitingnya yaitu Maneon yang ditemukan mati di rumah. Kemudian Garam tidak menyangka putri jahat tanpa nama itu sekuat ini. Lalu Urek berpikir putri tanpa nama itu jelas kuat karena dia memiliki mako di dalam dirinya dan membuat ekspresi wajah meme tentang kesalahpahaman kepiting mati itu. Karena sejatinya adalah Urek sendiri yang membunuhnya. Tapi bagi Urek lebih baik untuk saat ini tidak mengungkapkannya. Garam kemudian memberitahu Urek bahwa dia melemparkan bubuk ikan matahari ke sepatu putri tanpa nama dan sekarang dia dapat melacak lokasinya dengan legosnya. Tetapi lukanya masih harus disembuhkan. Namun tiba-tiba Popido Berber menghubungi Urek dan memberitahunya bahwa anggota timnya merasa sakit. Lalu Urek pun pergi menemui temannya dan juga Rohan yang sedang terbaring sakit di tempat tidur. Lalu Lopopia Evelyn mengatakan, semua orang merasa sedikit sakit sejak pagi ini, tetapi keadaan memburuk di malam hari. Ini pasti penyakit menular yang ditularkan melalui Shinsu, dan dia tidak terpengaruh olehnya karena dia berasal dari 10 keluarga dan memiliki daya tahan Shinsu yang kuat. Garam lalu tiba-tiba juga datang ke sana dan mengatakan,
Pasti ini semua adalah ulah putri jahat tanpa nama yang menyebarkannya. Dan ada wabah di seluruh kota, jelas dibuat untuk mengusir orang-orang dari kota. Urek bertanya-tanya, apakah putri jahat tanpa nama itu memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Kemudian garam jahat pun pergi untuk mencarinya meskipun dirinya masih terluka. Kemudian ternyata bubuk garam tidak muncul dalam pencarian di lekosnya. Lalu Urek pun mengatakan Mako mungkin sudah menyadarinya dan menyingkirkan bubuk tersebut. Lalu garam jahat pun bertanya, siapa itu Mako? Kemudian Urek pun mengalihkan pembicaraan. Urek kemudian mengatakan dia akan menemukannya sendiri dan melompat ke langit dan mulai mengamati kota dari atas. Melihat Urek Majino bisa terbang sangat tinggi, garam jahat pun sangat kagum dan takjub akan kekuatan Urek. Lalu saat Urek berada di atas langit, Urek menemukan putri tanpa nama itu, dan di sisi lain Urek menyadari ada seseorang yang mengikuti putri jahat tanpa nama itu. Putri jahat tanpa nama itu berjalan ke dalam sebuah gang dan pria itu mengikutinya. Lalu putri jahat tanpa nama itu menyadari bahwa dia sedang diikuti oleh seseorang. Lalu pria yang mengikuti putri tanpa nama itu mengungkapkan dirinya bahwa dia adalah pria ular. Lalu putri jahat pun menyuruh Mako untuk tetap diam. Putri jahat tanpa nama lalu berkata, dia tidak percaya ular itu mengikutinya sampai ke sini dan bertanya apakah ular itu berencana mengikutinya bahkan selama pendakiannya ke atas menara. Ular itu pun mengatakan, dia melakukan itu karena sang putri tidak kooperatif. Sang putri mengatakan kepadanya bahwa dia tidak berniat bekerja sama dengan rencana ular itu dan dia lebih suka membunuh raja jahat dengan kekuatannya sendiri daripada bekerja sama dengan rencana ular itu. Kemudian ular itu pun menyerang sang putri, tetapi Urek ikut campur dengan melancarkan tinjunya dan membuat tangan dari ular itu hancur. Urek kemudian menghancurkan kepala ular itu. Lalu Urek pun memberitahu ular itu bahwa dirinya juga mempunyai urusan dengan putri jahat tanpa nama. Jadi Urek meminta untuk mengantri. Kemudian ular itu pun menghiraukan perkataan Urek dan mulai melancarkan serangan terhadap Urek. Lalu Urek pun kembali menyerang ular itu hingga membuatnya hancur. Lalu ular itu pun berubah wujud menjadi ular putih yang lebih kecil di dalamnya. Urek pun menangkap ular itu dan bertanya, mengapa ular itu mengejar sang putri? Tapi sang putri tanpa nama mengatakan kepada Urek untuk tidak ikut campur. Tapi Urek Majino mengatakan kepada putri tanpa nama bahwa dia telah berjanji padanya di lantai ujian bahwa dia akan membunuh raja jahat. Jadi dia harus pergi bersamanya. Kemudian garam jahat yang mendengar hal itu lalu terkejut dan bertanya-tanya, apa hubungan antara Urek dengan sang putri tanpa nama? Ditutup pada chapter kali ini. Baekryun duduk di tokonya. Seorang reguler menghampiri Baekryun. Lalu Baekryun mengatakan bahwa pemilik toko sedang sakit. Reguler itu mengatakan kepada Baekryun, wabah dan ada rumor bahwa reguler yang datang dari lantai 2 adalah orang-orang yang menyebarkan penyakit ini untuk mengusir warga dari kota. Lalu Baekryun pun berpikir, para reguler yang baru datang. Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.